Shalom, saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari saya ingin membawa kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita nyatakan dan istihatan kebaikan Tuhan dengan mengangkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Angkatkan tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Engkau mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan, sekali lagi kita angkatkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan sama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Katakan segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang Syukur dan segala hormat bagimu Tuhan Yesus. Allah yang memeliharaku. Katakan selamanya. Selamanya, Selamanya. selamanya. Oh Tuhan. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus karena kami dapat melihat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur karena sampai saat ini kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian urapan Tuhan turun di tempat ini, dimanapun kita berada pada saat ini. Urapan Tuhan turun. Ada amin? Amen. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Dengan iman kita katakan, urapan Tuhan turun tempat ini, di tempat di mana kita berada pada saat ini. Haleluya.
urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian, Dan jubah pujian aku kenakan. dan jubah pujian, Beriku kemenangan, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Sekali lagi, urapan Tuhan telah turun. Urapannya Haleluya. telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun. Haleluya. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian, Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian, beriku kemenangan Tuhan. beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Dan jubah pujian, Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. dan jubah pujian, Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian, amin. beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, Ku lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih daripada pemenang. Amen. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendekati Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya pada saat ini. Biar apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita mempunyai iman dan percaya bahwa ada satu pribadi yang sanggup untuk menjaga dan melindungi kita daripada segala badai-badai kehidupan yang sedang berlaku di sekeliling kita. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Haleluya Tuhan. Jesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa
doa kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Karena kita yakin dan percaya pada saat kita menghadapi badai di dalam dunia ini, kita akan tetap terbang bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita mempunyai satu keyakinan, Tuhan yang menjaga dan memelihara kita. Sebab itu kita tetap tenang pada saat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita angkatkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Angkatkan suara, angkatkan hati. Yes Lord, haleluya Yesus. Naungi kami Tuhan, naungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Haleluya. ku akan terbang Yes Lord. bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Haleluya. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah Tuhan kami. Perbuatan-Mu Tuhan tidak dapat dijangkau oleh pikiran kami manusia, dan Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kami minta, daripada apa yang kami doakan. Dan saat ini Tuhan, hanya satu yang kami minta, perlindungan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, agar kami tetap berpaut kepada Tuhan, menaruhkan seluruh pengharapan kami kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada saat ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan di mana saja Anda berada pada pagi ini dalam mengikuti ibadah secara online ini. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan memenuhi hati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini ialah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oleh yang demikian, mari kita bersama kita membaca daripada Injil Matius pasal 22 ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya,
dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahagian Injil Matius yang sudah kita baca adalah ajaran Tuhan Yesus yang disampaikannya di dalam bait Allah dalam minggu terakhir sebelum kematiannya. Melalui perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, Yesus menyatakan penolakan terhadap bangsa Yahudi dan panggilan Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan melalui perumpamaan tentang tamu undangan yang tidak berpakaian pesta adalah sebuah gambaran mengenai bahayanya kemunafikan atau kepura-puraan di dalam iman Kristen. Nah, saudara, mari kita telusuri perumpamaan ini. Yesus berkata bahwa kerajaan sorga diumpamakan atau diibaratkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kita tahu apabila raja mengadakan suatu acara, apalagi pesta perkawinan putranya, maka sudah pasti acara itu akan dibuat secara besar-besaran. Dan para undangan raja juga bukanlah orang sembarangan. Sudah pasti terdiri dari golongan raja-raja, orang-orang kenamaan atau orang-orang bangsawan. Nah, dalam tradisi pada zaman itu, acara perkawinan tidak hanya untuk satu hari, apalagi ini adalah acara diraja dan sudah pasti dirayakan berhari-hari dengan meriah dan mewah. Nah, dalam kisah ini apabila harinya tiba, perjamuan kawin itu berlangsung, maka raja menyuruh hamba-hambanya untuk pergi dan menjemput orang-orang yang telah diundangnya secara khusus untuk datang ke pesta perkawinan tersebut. Dan sudah pasti jemputan itu telah diberitahu lebih awal kepada semua undangannya. Nah, kalau pada zaman kita sekarang, kad jemputan perkawinan sudah diberi atau diedarkan awal kepada semua para jemputan. Tetapi herannya saudara, orang-orang yang telah diundang dan yang telah dipanggil itu tidak mau datang. Lalu raja memanggil lagi, yaitu untuk kedua kalinya, mengirim utusannya yang lain untuk pergi menjemput dan memanggil mereka yang telah diundang itu dengan pesan raja yang berkata, "Segala sesuatu sudah tersedia, hidangan juga sudah siap. Marilah, datanglah ke perjamuanku." Namun saudara, orang-orang yang telah diundang itu tetap saja menolak dan tidak mau datang. Mereka menolak dengan berbagai alasan. Dan daripada ayat ke-5 dan ayat yang ke-6, seperti yang telah kita baca tadi, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi menguruskan usahanya. Bahkan lebih dahsyat lagi, para utusan raja itu dipukul dan dibunuh. Karena itu raja murka dan menyuruh pasukannya untuk pergi membunuh semua pembunuh hamba-hamba raja, serta membakar dan menghancurkan kota mereka. Nah, lalu sesudah itu raja berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu." Dan ini berarti saudara, para undangan yang pertama tidak layak untuk menghadiri pesta tersebut. Walaupun mereka adalah para undangan yang khusus ataupun para undangan yang istimewa. Perjamuan kawin itu tidak dibatalkan hanya karena para undangan yang pertama tidak mau datang.
Lalu raja pun menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, ke lorong-lorong jalan, menjemput sesiapa sahaja orang yang mereka jumpai, tidak kira orang baik atau orang jahat. Dan apa yang berlaku karena jemputan itu dibuka luas kepada orang ramai dan kepada sesiapa sahaja, maka sudah pasti tempat atau ruangan pesta itu penuh dengan tetamu-tetamu. Nah, lalu ketika raja masuk untuk bertemu dengan para tetamunya, raja melihat ada seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu marahlah raja itu dan menyuruh hambanya untuk mengikat orang tersebut dan mencampakkannya keluar ke dalam kegelapan. Nah, saudara, berdasarkan perumpamaan ini, apakah sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan di dalam pengajarannya? Nah, di dalam perumpamaan ini, raja melambangkan Allah dan perjamuan kawin melambangkan kerajaan sorga. Para undangan pertama melambangkan umat pilihan Allah, yakni Israel. Allah mengundang umat pilihannya, tetapi mereka tidak mau datang. Allah lalu mengutus Yesus kepada orang Israel, tetapi orang Israel tetap tidak percaya. Bahkan mereka menangkap dan membunuh Yesus. Nah, maka Allah menghukum mereka dengan mencerai-beraikan mereka. Lalu Allah memanggil bangsa-bangsa lain dan memberikan anugerah keselamatan kepada segala bangsa. Banyak orang jahat maupun yang baik yang mendengar undangan tersebut dan mau datang. Tetapi orang-orang jahat datang tanpa mempersiapkan diri, yang dilambangkan dengan tidak berpakaian pesta. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam bahagian ini kita menjumpai ada 3 kumpulan atau 3 kelompok dari orang-orang yang diundang atau yang dipanggil untuk memperoleh anugerah keselamatan itu. Nah, kumpulan orang yang pertama adalah orang yang menolak undangan atau yang tidak mau datang. Kita boleh membaca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Dan ini adalah gambaran orang yang menolak keselamatan ataupun kasih karunia Allah. Orang-orang ini sebenarnya adalah tetamu istimewa yang dipanggil lebih dahulu sebagai suatu kehormatan untuk menghadiri pesta atau perjamuan kawin tersebut. Tetapi mereka menolak dan tidak mau datang. Nah, undangan pertama ini adalah kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel, umat pilihan Allah, tetapi mereka menolak keselamatan itu. Mereka menanti-nantikan Mesias yang dijanjikan, seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Namun ketika kerajaan Allah datang, ketika keselamatan itu datang kepada mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka malah menolak dan tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, raja memberi kesempatan sekali lagi, yaitu undangan yang kedua. Ternyata mereka tetap menolak dan tidak mau datang. Nah, saudara, di sini kita melihat ada 2 jenis penolakan manusia terhadap keselamatan yang Allah tawarkan. Yang pertama adalah sikap meremehkan dan tidak peduli terhadap undangan atau panggilan Allah karena mementingkan urusan sendiri. Nah, di ayat kelima, alasan orang-orang menolak undangan karena pergi ke ladang dan ada yang pergi mengurus pekerjaannya, padahal undangan raja adalah sangat penting. Dan jenis penolakan yang kedua yang dapat kita lihat di sini ialah menunjukkan permusuhan dari ayat yang ke-6, di mana utusan raja disiksa, dipukul dan dibunuh. Jadi perhatikan saudara, kedua-dua kumpulan orang ini sama-sama tidak ikut pesta dan tidak layak untuk hadir dalam perjamuan kawin tersebut. Jadi orang yang menolak Kristus, orang yang menolak kasih karunia Allah, baik dengan sikap permusuhan atau sekadar bersikap sambil lewat dan tidak peduli, sama-sama tidak masuk kerajaan surga. Oleh karena apa, saudara? Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mementingkan hal-hal rohani, yang tidak menghiraukan keselamatan jiwanya, sekalipun diberi kesempatan berulang kali, namun tetap saja menolak. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena kesibukan, oleh karena pekerjaan, karena mencari keperluan hidup, kita bersikap tidak peduli, bahkan bersikap acuh tak acuh, dan kita meremehkan undangan Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Akhirnya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Hati kita menjadi keras,
kehidupan kerohanian kita menjadi kering karena keutamaan atau prioritas hidup kita bukan lagi Tuhan. Nah, saudara, jika hari ini Tuhan panggil engkau datang, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15 berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan mengabaikan keselamatan jiwamu hanya karena mengejar kesenangan sementara di dunia ini. Pekerjaan, usaha, dan keperluan hidup itu penting, tetapi jangan mengabaikan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mementingkan hal-hal duniawi, orang-orang yang dipanggil datang ke pesta itu menolak undangan. Dan orang yang demikian Yesus berkata mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk perjamuan itu. Mereka adalah orang-orang yang menolak kasih karunia Allah. Mereka adalah orang-orang yang menolak keselamatan dari Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok ataupun kumpulan yang kedua ialah orang yang menerima undangan tetapi masuk dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Ini dapat kita baca daripada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-13. Nah, pada ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10, di sana raja memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, memanggil dan menjemput sesiapa saja untuk datang ke pesta tersebut. Nah, sekalipun undangan itu terbuka luas kepada sesiapa sahaja, bukan berarti boleh masuk ke pesta dengan sesuka hati. Harus mengikut peraturan, harus mengikut syarat yang telah ditentukan, dan ada protokol yang perlu diikuti, yaitu mengenakan pakaian pesta. Nah, dalam kisah ini ketika raja masuk, dilihatnya ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam sahaja. Nah, lalu apa yang terjadi? Di ayat yang ke-13, raja menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat kaki dan tangan orang itu dan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Orang yang tidak berpakaian pesta akan diusir dan tidak dibiarkan raja untuk ikut pesta. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini adalah sekalipun semua orang dipanggil untuk datang ke perjamuan kawin itu, tetapi harus mengikut syaratnya, mengikut aturannya, yaitu mengenakan atau memakai pakaian pesta yang disediakan oleh raja. Memakai pakaian pesta itu menunjukkan identiti bahwa si pemakainya adalah tamu undangan raja. Nah, contohnya jika kita diundang ke suatu majelis perkawinan, maka kita akan memakai pakaian yang sesuai dengan majelis itu. Contohnya kita mungkin memakai baju batik, atau jika ada dress code-nya untuk majelis itu, kita mungkin akan berpakaian ikut dress code-nya. Dan kalau tidak, kita akan merasa segan, kita akan merasa malu ataupun merasa tidak layak untuk berada di majelis itu. Nah, contoh lain adalah seorang petugas akan dikenal melalui baju seragam ataupun uniformnya. Nah, misalnya saja seorang anggota polis, kalau dia memakai baju seragamnya, itu akan memberi otoritas kepadanya. Dan dia dikenal sebagai seorang anggota polis. Nah, identiti diri dikenal melalui baju yang dipakai. Demikian yang berlaku dalam perumpamaan ini. Tamu undangan dikenal melalui dia memakai pakaian pesta. Nah, masuk ke pesta dengan tidak mengenakan pakaian pesta menunjukkan sikap yang tidak menghargai ataupun sikap yang tidak bersungguh-sungguh, suatu sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati si penganjur pesta. Dan saudara, ini adalah gambaran begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tetap hidup di dalam dosa, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang seperti ini hanya sekadar percaya, sekadar menjadi orang Kristen, tetapi hidup tidak menurut kehendak Allah. Nah, orang-orang yang demikian akan diusir, bahkan akan dicampak keluar, dan tidak layak untuk berada di dalam perjamuan kawin tersebut. Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 22 sehingga 24, di sana kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus, yang berkata,
yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini jelas firman Tuhan menginginkan agar kita menanggalkan manusia lama, hidup lama kita, yaitu sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan dosa yang membuat kita tidak berkenan dan tidak layak di hadapan Allah. Tanggalkan itu, berarti buangkan semuanya itu dari hidup kita. Dan mari kita mengenakan manusia baru, mengenakan Kristus di dalam hidup kita, yaitu roh dan pikiran yang telah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya yang melayakkan kita berada di hadapan Tuhan. Nah, saudara, apakah maksud pakaian pesta? Pakaian pesta adalah pakaian yang disediakan, pakaian yang dikenakan oleh Allah sendiri. Yesaya 61 ayat 10 berkata, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya." Nah, pakaian keselamatan ini adalah dari Allah. Jubah kebenaran itulah yang melayakkan kita untuk masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, apakah pakaian keselamatan? Apakah yang dimaksudkan dengan jubah kebenaran? Nah, saudara, itu berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang pengudusan dan pembenaran kita oleh darah Kristus. Kita dilayakkan, kita dibenarkan hanya oleh pengorbanan Kristus, karena tanpa kematian dan kebangkitannya, tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Kita menjadi benar bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita dibenarkan hanya oleh darah Kristus. Dan darah itu berarti kita telah disucikan, kita telah dikuduskan, dan kita telah dibersihkan dari semua kekotoran dan kenajisan dosa kita. Nah, tamu yang tidak memakai pakaian pesta yang diberikan kepadanya untuk masuk ke perjamuan kawin itu melambangkan orang berdosa yang membenarkan diri sendiri. Dia ingin menyatakan bahwa dia tidak memerlukan kematian dan penebusan Kristus untuk masuk ke dalam surga. Sehingga ketika datang di hadapan Allah, dia diusir dan dilemparkan ke tempat kegelapan yang mengerikan. Nah, di sini saudara, hanya orang yang telah diampuni dosa dan pelanggarannya, yang telah dikuduskan dan yang melakukan kehendak Allah, yang dapat masuk kerajaan surga, yang dilambangkan dengan memakai pakaian pesta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kumpulan yang ketiga, yaitu orang yang menerima undangan dan masuk dengan mengenakan pakaian pesta. Dan ini adalah gambaran orang yang bukan saja terpanggil, yang bukan saja diundang, tetapi juga merupakan orang-orang pilihan Allah. Nah, dengan mengenakan pakaian pesta melayakkan seseorang untuk masuk ikut perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, di dalam kitab Wahyu berbicara tentang orang-orang yang benar, yang mengenakan pakaian putih dan lenan halus yang cermelang dan putih. Allah menyediakan dan memberikan pakaian kepada umatnya yang melambangkan kebenarannya. Nah, di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 berkata, "Kemudian daripada itu aku melihat," ini adalah penglihatan daripada Rasul Yohanes, "sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Nah, saudara, Allah memberikan mereka pakaian kebenaran yang berwarna putih, yang melambangkan bahwa si pemakainya telah diampuni, dosa-dosanya telah ditutupi, dan dia adalah anggota kerajaan surga melalui Kristus. Nah, inilah pakaian pesta bagi kita, dan itu adalah lambang pengampunan yang sangat penting bagi keselamatan kita. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 22, ketika bapa menyambut pulang anaknya yang hilang,
Dia memberikan atau mengenakan jubah yang terbaik bagi anaknya. Dan dengan berbuat demikian ia menyatakan bahwa anaknya telah diampuni. Nah, sama juga seperti raja dalam perumpamaan ini, menginginkan semua tamunya untuk mengenakan pakaian pesta yang telah tersedia, yaitu pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Demikian juga Allah menginginkan orang-orang berdosa untuk datang ke pesta anaknya dengan mengenakan pakaian putih yang melambangkan pertobatan, yang melambangkan pengampunan dan kebenaran. Pakaian putih itu adalah gambaran atau lambang dari kehidupan orang percaya yang telah diampuni dosanya dan yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Nah, saudara, perumpamaan perjamuan kawin memberikan sebuah message yang penting, yang tegas kepada kita pada hari ini. Ia berbicara tentang kasih karunia Allah atau undangan keselamatan dari Allah yang memanggil semua orang untuk datang menerima anugerah keselamatan itu. Keselamatan adalah undangan Tuhan bagi semua orang. Namun kita belajar dari bahagian ini, sekalipun semua orang dipanggil, sekalipun semua orang diundang, tetapi tidak semua orang yang dipilih. Yang dipilih untuk tetap berada dalam perjamuan kawin itu adalah mereka yang mengenakan pakaian pesta. Nah, ibarat pesta, keselamatan itu telah disediakan dan sudah tersedia. Tetapi kita perlu datang dengan memakai pakaian pesta yang melambangkan perbuatan kebenaran, sehingga kehidupan kita adalah sesuai dengan panggilan kita. Kehidupan kita adalah sesuai dengan identiti diri kita sebagai mempelai perempuan Kristus. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 berkata, ini adalah penglihatan Rasul Yohanes, ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar, perkataan dari Allah. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sebagai penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, kita telah mempelajari ada 3 kelompok atau 3 kumpulan orang yang diundang, yang dipanggil untuk datang ke perjamuan kawin, yang merespon dengan pertama, menolak undangan atau tidak mau datang. Dan yang kedua, menerima undangan tetapi masuk dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Dan yang ketiga, menerima undangan dan masuk dengan mengenakan pakaian pesta. Nah, saudara, Allah memanggil kita. Dia mengundang kita semua untuk datang, menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau? Apakah kita siap? Atau kita berada dalam kumpulan dan kelompok yang mana? Apakah saudara berada dalam kumpulan yang pertama? Saudara dipanggil, saudara diundang Tuhan untuk datang, tetapi saudara menolak dan tidak mau datang untuk menerima anugerah keselamatan itu. Nah, apakah saudara berada dalam kumpulan yang kedua? Saudara dipanggil, saudara datang, tetapi saudara tidak siap, sehingga akibatnya saudara tidak dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, jika saudara berada dalam kumpulan yang ketiga ini, berbahagialah saudara. Saudara bukan saja terpanggil, tetapi saudara juga terpilih. Saudara dipilih oleh Allah untuk turut serta masuk dan menikmati kebahagiaan dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, pilihan berada di tangan saudara. Pilihan berada di tangan kita masing-masing. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 14 berkata,
Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara, doa saya, biarlah kita semua termasuk dalam hitungan kelompok atau kumpulan orang yang bukan saja sekadar dipanggil, tetapi juga dipilih oleh Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, mari kita berdoa dan kita akhiri kebaktian kita dengan doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk panggilan-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk undangan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan melawat dan menjamah setiap hati kami, sehingga kami akan menyadari posisi dan kehidupan kami di hadapan Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus, supaya kami dengan hati yang siap, dengan hati yang rela untuk menerima dan menyambut undangan daripada Tuhan, undangan keselamatan yang Allah tawarkan, yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Biarlah kami merespon dan memberikan hati kami dan hidup kami, merespon, menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dan kami bukan saja sekadar terpanggil, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan, inilah kerinduan kami. Berkatilah kami umat-Mu, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semakin teguh di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan firman-Mu hidup di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan supaya suatu saat nanti kami diselamatkan, kami juga akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menebus kami, dan Engkau menyelamatkan kami oleh karena kemurahan dan oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun setiap kami berada pada pagi ini Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya berkat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih kemurahan Tuhan menyertai seluruh hidup kami. Kami juga berdoa mengingatkan bagi saudara mara kami, keluarga kami dan anggota jemaat yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini Tuhan, yang sedang berada di hospital, yang sedang berada di rumah sendiri, ataupun di mana mereka berada, kami juga tetap berdoa biarlah belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan juga melawati mereka pada pagi hari ini, sehingga Engkau juga yang akan menjamah hidup mereka, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dan kekuatan untuk mereka, serta penghiburan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam setiap hati dan jiwa mereka. Kami juga mendoakan orang-orang yang sedang dalam kedukaan, orang-orang yang sedang bersusah hati, orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang berat dan masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka Tuhan, sehingga mereka juga akan menemukan pertolongan mereka pada waktu dan masa yang Tuhan tetapkan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberkati seluruh kehidupan umat-Mu dengan berkat-berkat yang berkecukupan, sehingga kami juga akan hidup senantiasa untuk memuliakan dan mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhan telah memberkati kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam kami telah memuji Tuhan melalui puji-pujian kami. Di dalam kami menaikkan doa-doa dari tempat kami masing-masing. Dan di dalam kami juga merenungkan dan belajar daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat, damai sejahtera, kemurahan dan sukacita daripada Allah menyertai setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Oke, terima kasih untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan dimanapun kita berada, harapan dan doa kita bersama supaya kita tetap di dalam keadaan yang baik. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.